Jadi ono daftar pertanyaan ini loh. Terus Jadi tak gawe cuma terhapus meneh. kena apa deh terhapus kok. Iku apa? Ditanyakan yang ingat aja mas. Nanti saya jawab sebisa saya. Nganu Mas, setelah Ini COVID itu lupa Mas. Nganggo bahasa Jawa bahasa Indonesia. Campur-campur aja. Gak, tadi gue stabil nek gawe kontennya gue iso lanjut ngono lho. Lanjut piye Mas teh? Ya maksudnya dengan bahasa yang khas wis terbentuk ngono lho. Nek bahasa Jawa ya bahasa Jawa terus, nek bahasa Indonesia terus kita lho masuk. Nek selama ini ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, pakai bahasa Indonesia. Tapi ya enggak apa-apa kan nek di sela-sela itu pakai. Ya, itu kan bahasa yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Enggak apa-apa. Oke. Mas. Nek pakai bahasa Indonesia terus itu agak kagok saya kadang ya. lupa. Enggak apa-apa. Cuma perlu latihan juga sih. Kalau di kantor pakainya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, Mas? Kalau di kantor kan pakainya bahasa Jawa saya. Bahasa Maksudnya, Jawa. Kromo saya ya. kan enggak pernah berbicara di acara resmi kan enggak resmi. Hanya komunikasi antar pegawai aja. Komunikasi antar pegawai, tapi maksudnya bahasanya bahasa kromo gitu ya. Iya. Tapi kan jadi lebih luas, enggak kagok gitu. Soalnya udah terbiasa kan ya. Bahasa Jawa paling nggih sampun nggih. Siap. Bahasa Indonesia siap. Indonesia. Jadi memang koyo piye Mas ya? Medok itu Mas. Ya memang Biarpun orang Jawa rata-rata gitu Mas. Indonesia ya tetap medok. Ya kalau saya soalnya dari kecil itu sekolah saya di swasta itu pakainya bahasa Indonesia. Campuran pakai bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia versi Jawa itu loh. Jadi ya ada kata-kata yang enggak bahasa Indonesia baku gitu. Jadi ya enggak juga. Ada tambah sithik ben tetep pantes. Jadi sampai sekarang itu kebawa terus, apalagi saya setelah itu kan juga masih kumpul sama mereka pakai bahasa yang itu juga ya. Jadi ya bahasa saya ya kayak gini kalau bahasa Indonesia. Iya, emang agak Loh, kebawa lah. Sampai anak-anak saya itu ya kebawa ikut bahasa ibunya itu bahasa Indonesia. Jadi bahasa kromo itu ya sedikit-sedikit diajari, tapi kebanyakan bahasa Indonesia. Soalnya kalau bahasa Indonesia itu enaknya kan nggak ada grade-nya. Jadi kayak kadang bahasa Jawa nek omongannya ngoko itu kan dianggap kasar. Iya. Nek bahasa kromo itu kan halus, tapi ngajari bahasa kromo kan ya agak susah karena mungkin pergaulan sekitarnya itu malah banyak ngoko. Jadi, sekarang kan Mas, jarang kan yang berbahasa Jawa halus itu jarang. Sekarang banyaknya nek bahasa Jawa itu yang ngoko banyak misuwe kan. Wah, anak-anak sekarang itu sekarang kan kebawa main game itu loh Mas, kalau misu-misu. Referensi visuane itu semakin kesini semakin komplit. Itu harusnya ada kosakata baku untuk visuan, itu harus ada kamusnya sebenarnya Mas. Iya. Kalau dibuat buku mungkin tebel lumayan tuh dijualnya. Ide untuk penelitian Mas. Bisa. Penelitian untuk kosakata visuan. Kosakata visuan. Tapi senang saya itu bahasa Jawa memang kaya kosakata kan. Visuannya macam-macam. Tapi Indonesia sebenarnya kan itu aja. Lebih bagus bahasa Jawa itu memang diarahkan ke yang halus Mas. Soalnya sebenarnya bahasa Jawa itu kan budayanya tinggi. Iya. Karena kita itu dulunya kan banyak kerajaan-kerajaan, maka sopan santun, tata krama itu dipelihara sama orang Jawa. Iya. Yang kurang sopan santun, kurang tata krama biasanya masyarakat pinggiran yang jauh dari kerajaan itu. Apalagi nek Blora ya pinggir alas istilahnya. Budaya Jawa sebagai budaya keraton lah ya, itu memang
ya bisa dibilang bagus Mas. Ada segala macam apa ya, tindakan, unggah-ungguh, tingkah laku, itu kan ada unggah-ungguhnya semua ya Mas. Betul Mas Agus. Kita bicara, misal saya bicara dengan jenengan kan, itu kan juga beda. Iya. Antara orang sebaya sama yang lebih tua, sama yang lebih muda. Ada terap-terapannya. Dan itu sebenarnya yang harus kita jaga. Iya, jaga. Termasuk cara berpakaian kan sebenarnya itu mengatur tingkah laku juga Mas. Iya. Orang perempuan Jawa dulu kan pakai jarik kan biar nggak lari-lari. Masa cewek lari. Pencilaan ya. Pencilaan itu kurang enak dilihat. Tapi karena budaya Barat itu kan lebih fleksibel geraknya wanita, jadi dia pakai celana dan kita juga ke bawah. Tapi ya ada tetap semua itu ada positif dan negatif. Iya, tetap Mas. Tergantung bagaimana kita menyikapi kan. Iya. Ambil yang baik, buang yang jelek. Tapi semakin kesini kan semakin terkikis Mas. Iya. Dengan apa ya, masuknya pengaruh-pengaruh luar itu kan kayak apa ya istilahnya, budaya-budaya luar yang masuk itu kan kita juga susah kan, tidak bisa dibendung Mas. Kalau zaman sekarang apalagi ada internet itu tidak bisa dibendung. Bagaimana cara kita mempertahankan gitu. Sebenarnya kembalinya itu ke pendidikan keluarga, itu lebih efektif. Jadi anak-anak itu rata-rata kan dia niru pertama dari keluarga, yang kedua dari lingkungan pergaulan. Selama pendidikan keluarganya bagus, bisa menjaga anak-anak supaya tetap pada jalur yang benar, istilahnya menekan kepribadian yang kurang baik, mengasah kepribadian yang lebih baik. Nah, itu tugasnya kita sebagai orang tua. Mas Agus ya anaknya sudah 2. Iya. Tapi ya harus waspada juga karena lingkungan pergaulan sekarang itu sudah nggak seperti waktu kita muda dulu. Iya ya Mas. Sekarang itu serba apa ya? Dikatakan bebas ya, lebih mudah lah mencari informasi kan gitu. Iya. Saya ingat waktu muda dulu itu, waktu kita zaman sekolah, kita jugal pencilaan lari-lari. Ketika lewat depan orang tua kita itu jalan menunduk kepala sedikit, jalan pelan. Gitu kan. Walaupun setelah itu melaju lagi, Mas. Tapi ada saat kan gitu. Titik ya 2 detik 3 detik itu berhenti sejenak. Amit Pak. Lari lagi ya. Tapi anak sekarang nggak tahu itu sopan santun seperti itu. Anak-anak sekarang itu jarang yang bisa boso itu, maksudnya boso ke orang yang lebih tua itu loh. Ya kembalinya ke pendidikan keluarga lagi. Anak yang bisa boso itu kan berarti orang tuanya mengajarkan dia untuk boso, untuk menghormati orang yang lebih tua. Enggak, itu aja jarang saya dengar sekarang. Malah anak kecil-kecil gitu. Kalau dulu saya waktu itu panggil tuh jawabnya nun. Nggih, nun. Wau, ha, lam alif, lam ya, ya. Enggak ikwa. Satu dah nun. Itu kan masih sopan kan lah itu memang. Nggih. Kalau saya dulu ya dalem gitu, dalem. Agus. Dalem. Saya nang. Padahal tetangga saya nang itu sebutan untuk anak lanang. Jadi kadang nang. Saya ikut nengok. Sama panggilan Gus. Gus itu kan untuk anak cowok. Anak kiai kan panggil Gus. Enggak kiai juga panggil Gus, artinya bocah bagus.